Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, bapak-bapak, ketua ranting Muhammadiyah PCM Ngawen, ibu-ibu Aisyah Ngawen, para ustadz lan ustadzah, para kiai, para hadirin lan hadirat yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Alhamdulillah, saya tersanjung bisa hadir di sini di majelis ini bersama Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu Mas Majid gitu ya, minta saya untuk mengisi, katanya halal bihalal. Niki es itu halal bihalal atau pripun, Pak? Pengajian, guys. Wes pokoknya pengajian, guys. Ya kalau halal bihalal ini kan sudah Dzulqa'dah ini ya. Luar biasa kalau kemudian ini masih halal bihalal. Tapi nggak apa-apalah begitu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kalau kemudian kita merujuk kepada apa namanya? Ya, halal bihalal itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi histori sejarah, halal bihalal itu memang dalam konteks bangsa Indonesia itu sesungguhnya sudah sangat lama sekali. Muhammadiyah itu melakukan halal bihalal itu kalau dalam catatan suara Muhammadiyah itu sekitar tahun 1926. Nah itu bulan Juni tahun 1926. Ini bulan Juni juga nih ya. Nah, itu kalau itu catatan yang dapat yang masih direkam oleh suara Muhammadiyah itu. Artinya memang halal bihalal itu memang sudah tradisi yang sudah sangat lama di kalangan kita. Ya sehingga kemudian kalau kemudian kita mengadakan halal bihalal itu merupakan satu tradisi yang baik karena itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dari semenjak dahulu begitu. Dan ini ada juga merupakan satu instrumen untuk mengumpulkan umat, mengumpulkan massa. Ya begitu. Mengumpulkan umat, mengumpulkan massa. Ya tujuannya apa? Dalam rangka untuk al-ma'rifah, ma'rifatul syariah. Ya, ma'rifatul syariah dalam rangka untuk membuka wawasan pengetahuan tentang syariat. Begitu. Ya, kalau di Muhammadiyah memang pada umumnya yo halal bihalal yo ngaji, yo apa kegiatannya yo ngaji begitu ya. Kegiatan apapun di Muhammadiyah itu ngaji. Karena awal mula berdirinya Muhammadiyah itu ya memang dari pengajian. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika sebelum mendirikan Muhammadiyah itu kan mengawalinya itu ngaji di musola beliau. Dari ngaji itulah yang kemudian dapat mendirikan amal usaha, pantai asuhan, TPQ, TPA, sekolah, madrasah, perguruan tinggi, bahkan sampai rumah sakit, klinik, macam-macam itu karena dari pengajian. Oleh sebab itu kalau ada orang Muhammadiyah sing ora pernah ngaji berarti urung paham tentang Muhammadiyah. Nah begitu. Karena Muhammadiyah itu Bapak-Ibu sekalian itu tumbuh dan besar itu dari pengajian.
Karena dengan pengajian itulah kemudian membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita, membuka pengetahuan kita, membuka solidaritas kita antar satu dengan yang lain, membuka semangat kita untuk berjuang bersama-sama. Tanpa pengajian nggak bisa. Masjid juga sama. Masjid kalau hanya digunakan untuk sholat saja, jamaahnya lama-lama habis tanpa adanya pengajian. Karena untuk menumbuhkan kesadaran, mengikat jamaah, ya, ataupun ibadah itu ya dengan penyadaran, dengan pengajian. Nah begitu. Demikian juga dengan terkait dengan masalah amal usaha, kesadaran kita untuk menumbuhkan amal usaha di antara kita itu juga dengan cara pengajian. Karena Muhammadiyah itu tidak ada cara yang lain yang efektif selain daripada pengajian. Kalau teman-teman NU itu kan ada banyak cara. Mereka itu punya yasinan, punya tibaan, punya perjanjian, punya apa? Ya untuk tahlilan, ya kan? Ada haul mereka. Kalau kita kan tidak ada Muhammadiyah, mboten nonton. Ya, makanya cara satu-satunya yang bisa digunakan adalah yo ngaji. Ngaji apa? Yo ngaji Al-Qur'an, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji sirah, macam-macam. Itu yang bisa kita selenggarakan, yang bisa kita lakukan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Terus itu mengingatkan kita ya, tradisi halal bihalal ngoten niku. Jadi sudah semenjak lama dilakukan oleh Muhammadiyah dan terus terwariskan dalam satu generasi ke generasi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan masalah Idul Fitri dan sebentar lagi juga Idul Adha begitu ya. Ini sekedar saya mengingatkan. Itu kan Idul Fitri yang kemarin sebulan yang lalu kita sudah laksanakan. Artinya bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai orang Islam itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai orang Islam itu adalah Idul Fitri. Wajib bagi kita untuk kembali kepada fitrah. Kefitrahan itu adalah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh untuk kita lupakan. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada fitrah kita. Nah begitu, kembali kepada fitrah kita. Nah kalau kita rujuk pengertian yang namanya fitrah menika, itu ada dalam pengertian bahwa fitrah itu maksudnya adalah kesucian. Makna yang kedua fitrah itu adalah maknanya adalah asal kejadian. Makna yang pertama bahwa fitrah itu adalah kesucian, gitu ya. Kesucian itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap diri kita di antara kita sebagai manusia itu dilahirkan di dunia ini adalah dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan fitrah. Jadi siapa saja yang lahir dari rahim seorang ibu ke dunia ini adalah dalam keadaan suci. Makanya di dalam Islam niko nggak ada kok dosa warisan boten wonten. Manusia ketika lahir itu siapapun dia adalah dalam keadaan suci. Apakah kita itu lahir dari dari orang tua kita Yahudi, orang tua kita Nasrani, orang tua kita sebagai orang Islam, orang musyrik, orang siapa saja, tetapi ketika kita itu lahir dalam keadaan suci seperti kertas menika. Kertas yang putih, bersih, mulus, belum ada coretan apapun, belum ada noda. Itu kondisi kita, siapapun kita. Begitu. Hanya saja dalam proses hidup kita Bapak Ibu sekalian, seiring dengan proses kehidupan kita yang kita jalani dari lahir hingga dewasa, kertas yang putih bersih itu nantinya apakah kita gambar dengan gambar yang indah dan cantik, atau sebaliknya kertas yang putih itu kita orek-orek yang nggak jelas, yang kemudian kita memandangnya saja sudah nggak enak begitu. Tentu kita sebagai orang Islam bahwa kertas yang putih bersih itu tentu harus kita lukis dengan indah. Nah begitu, dengan indah. Maksudnya lukis dengan indah itu adalah dengan perilaku, amal, kebajikan
selama proses kehidupan ini kita lalui sampai ketika kita meninggal dunia itu. Itulah yang disebut dengan proses hidup yang kemudian menjadikan kita sebagai manusia, sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna karena proses amal yang kita jalani selama hidup ini. Tetapi ada orang yang pada awalnya putih, bersih, mulus, tidak ada noda di dalam kertas, ya. Tetapi dalam proses hidupnya kertas yang putih mulus itu tadi kemudian banyak noda, banyak kotoran yang melekat di situ, yang kemudian ya itulah yang disebut sebagai dosa, itulah yang disebut dengan kesalahan, itulah yang disebut dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya yang namanya Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah itu adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai umat manusia itu harus kembali kepada kesucian diri kita. Mengapa kok kita perlu kembali kepada kesucian diri kita sebagaimana asal kita pada saat kita dilahirkan itu? Karena ngeten, wonten salah setunggalipun hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, maha baik, maha indah. La yaqbalu illa thayyiban, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima kecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bagus. Kita Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita sowan ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah menika hanya menerima orang-orang yang dalam keadaan thayyib, orang yang dalam keadaan suci, orang yang dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima orang-orang yang ketika pulang itu, yang pada awalnya lahir dalam keadaan baik tapi pulang dalam keadaan buruk, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita sebagai seorang muslim tentu harus mengingat proses hidup menika. Ya namanya urip niku kan macam-macam nggih Bapak Ibu sekalian. Sing namanya dosa itu kan kita nggak tahu. Ya. Kita nggak ngerti nempelnya dosa di kita itu di mana saja, kan nggak ngerti. Tetapi yang jelas bahwa dosa itu dapat berasal dari kaki kita. Kita gunakan kaki kita itu melangkah kemana? Tangan kita gunakan tangan kita itu untuk apa? Mulut kita itu kita gunakan untuk ngomong apa, berbicara apa. Telinga kita itu kita gunakan untuk mendengarkan apa. Mata kita kita gunakan untuk apa, melihat apa. Hati kita gunakan untuk apa? Apakah untuk zikir kepada Allah atau sebaliknya, untuk sesuatu yang maksiat, yaitu untuk suudzon, untuk hasad, dengki, takabur, ataukah untuk zikir kepada Allah, untuk tawaduk kepada Allah, ya, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ya anggota tubuh kita itu berkontribusi terhadap dosa bagi diri kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita nggak ngerti dosanya itu menempel di mana, itu hanya rohani kita yang memiliki kesadaran bahwa kita itu adalah memiliki dosa. Maka disinilah proses yang disebut dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa menika, ya, pembersihan jiwa yang kemudian menjadikan kita kembali kepada kesucian. Itu. Nah, proses tazkiyatun nufus inilah yang kemudian di dalam syariat itu adalah bagaimana seseorang itu ya melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu ya sama maknanipun dengan id. Taubat itu maknanipun ada, ya'udu, roja'a, yarji'u. Ya, Idul Fitri, maksudnya Idul Fitri itu bertaubat kepada kesucian, kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertobatan itu terus kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa?
Karena yang namanya kesalahan, kekeliruan, dosa itu pasti ada di dalam diri kita. Kita itu bukan orang yang maksum, orang yang terpelihara. Banyak yang salah, banyak keliru, banyak dosa. Makanya pertobatan terus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, Kanjeng Nabi itu seorang yang maksum, yang terpelihara dari dosa, ya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga pun Gusti Allah. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksara min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku ini la astaghfirullah, aku senantiasa beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku senantiasa bertobat kepadanya, fil yaumi, pada satu harinya itu aksaro min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali dalam sehari. Itu Kanjeng Nabi, Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi bertobat, beristighfar maring Gusti Allah menika dalam satu hari menika lebih daripada 70 kali. Ini Kanjeng Nabi yang dijamin masuk surga. Orang yang maksum, orang yang tidak memiliki dosa. Apalagi kok kita orang yang tidak tidak maksum, banyak dosa pun, yo kebangetan kalau kita ini kok istighfar aja arang-arang. Tobat maring Gusti Allah ora pernah. Ngakune aku iki ora pernah berbuat dosa kok. Buat apa bertobat? Nah, itu berarti keliru di dalam memahami syariat. Karena pertobatan itu tidak mesti dari dosa. Kalau dari dosa pertobatan itu dilakukan, Kanjeng Nabi tentu tidak akan pernah bertobat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi Kanjeng Nabi melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertobatan itu dilakukan tidak semata-mata seseorang itu berbuat dosa, mboten. Berbuat salah, mboten. Berbuat maksiat, mboten. Tetapi pertobatan dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah dalam rangka kecenderungan hati, kecenderungan rohani. Seseorang itu ingin senantiasa dekat kepada Allah, bahwa mengakui bahwa diri sebagai orang yang dhaif, orang yang lemah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim dari sahabat Anil A'az bin Yasar Al-Muzadi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya ayuhan nas, wahai menungso kabeh. Hei menungso kabeh, tubu, kembali sira, tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu, mohon ampuno ira kabeh maring Gusti Allah, fa inni stuhune ingsun nabi atubu iku tobat fil yaumi ing sedina iku mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Kanjeng Nabi ini cerita ing riwayat Imam Muslim. Kalau di dalam riwayat Bukhari menika disebutkan 70 kali, tapi kalau dalam riwayat Muslim itu disebutkan 100 kali. Kanjeng Nabi itu beristighfar, bertobat maring Gusti Allah menika sebanyak 100 kali. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pertobatan itu adalah merupakan proses penyucian diri kita, membersihkan noda-noda yang melekat, noda-noda dosa yang nggak nampak.
Secara aini, secara hisi mboten nampak, mboten ketok. Tetapi secara maknawi ya, secara hakiki niku ada melekat di dalam setiap tubuh kita sing jenenge dosa menika. Orang berdosa menika nggih mboten krasa Bapak Ibu sekalian. Mboten kan enggak kerasa. Hanya saja rohani kita itu yang meronta. Orang berdosa itu biasanya karena semakin banyak korosi, semakin banyak tayangan wonten rohani nipun ingkang menempel menika, rohani ingkang berontak. Kenapa semakin menempelnya banyak yang namanya korosi, yang namanya kotoran menempel menika, itu semakin jauh mendengarnya kepada Allah itu semakin kecil karena semakin banyak kotoran. Tetapi kalau rohani menika senantiasa dicuci, Bapak, dibersihkan, dosa-dosa menika dibersihkan, rohani menika bersinar. Allah Subhanahu wa taala menyeru apa akan sangat cepat responnya. Sangat sensitif terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau rohani menika kotor, banyak debunipun, banyak dosanipun, mbok dibengoki neng pinggir napa jenenge telingane menika budek Bapak Ibu sekalian. Estu enggak mendengar kalau itu panggilan Allah, ora mireng, mboten mireng. Ya sebagai contoh kita, ini ukuran kita sendiri yang mengoreksi diri kita. Ketika panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngeten. Kalau rohani kita itu peka, sangat cepat mendengar panggilan Allah untuk segera dijawab, melaksanakan sholat. Tetapi kalau rohani kita menika akeh dosanipun, Bapak Ibu, banyak karatipun, panggilan sak menggelegar, pakai mic besar menika, nggih mboten mendengar. Enggak kedengeran itu panggilan itu. Itu ukuran bagi kita. Apakah kita rohani kita itu banyak dilumuri oleh berbagai macam kotoran itu ataukah tidak? Itu kita sendiri yang tahu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyatakan ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, di manakah takwa itu? Kanjeng Nabi menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada kita masing-masing. Karena nggak ada yang tahu yang namanya takwa, ukuran takwa itu. Ukuran takwa itu buatan panjenengan pakai sorban gede, pakai sorban, pakai gamis besar menika sampai ngelengser tanah itu. Jalannya, wah itu ukuran takwa. Buatan Bapak Ibu sekalian. Yang namanya ketakwaan itu buatan mriki dada menika. Kemampuan kita untuk mendengar, kemampuan kita untuk menjawab panggilan Allah, kemampuan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi itu menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'mali. Setuhune Gusti Allah menika ora enggak melihat ila suwarikum kepada bentuk fisik Anda itu yang bagaimana. Wala ajsamikum, tidak pula melihat kepada penampilan Anda, penampilan dan bentuk fisik Anda. Walakin yang duru ila qulubikum, tetapi Gusti Allah menika yang duru ila qulubikum, melihat kepada dada kita, hati kita masing-masing. Wa a'malikum, dan amal kita masing-masing. Makanya itu nggak akan bisa orang lain menilai, nggak akan bisa. Istri kita menilai kita nggak tahu istri kita menilai istri kita nggak tahu yang namanya ketakwaan yang wonten mriki, iman itu wonten mriki, nggak tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah menika makanya sing jenengane sing membersihkan dosa menika bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Yang membersihkan dosa menika nggih kita sendiri. Laku kita, takwa kita, iman kita, amal kita, ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa membersihkan dosa kita. Makanya
kalau kertas itu sudah bercoret-coret menika, caranipun membersihkanipun nggih ngoten niku dengan cara pertobatan. Kita tobat maring Gusti Allah, caranipun kembali maring syariatipun, ngamalke syariatipun, mengamalke apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara bertobatnya kita kepada Allah, mengembalikan kesucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna fitrah ingkang kaping kalih adalah asal kejadian. Idul Fitri maknanipun adalah mengembalikan ingatan kita akan asal kejadian kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah itu kan mengingatkan kepada kita, ya, tentang ketika kita itu idza asobathum musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika seseorang yang beriman kepada Allah menika tertimpa musibah, malapetaka, mara bahaya, sesuatu kesusahan, ketidakenakan urip, maka diperintahkan untuk menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu mengingatkan tentang kita, sangkan paran kita. Dari mana kita itu asalnya dan mau kemana kita itu kembali. Nah, Idul Fitri kembali ke fitrah maksudipun adalah juga mengingatkan kita akan asal kejadian kita, dari mana sesungguhnya kita itu berasal. Jadi panjenengan tingali wonten surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172 itu menceritakan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan roh kita itu masih di alam arwah, di alam azali menika. Gusti Allah Subhanahu wa taala menika menjanji kita, mempersaksikan roh kita menika. Siapa ya tentang jati diri roh kita menika. Ya. Kata Gusti Allah kita niki Bapak sekali. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 menika. Ngeten niki. Roh kita menika sebelum ditiupkan oleh Gusti Allah ing dalam jasad kita menika, ing rahim ibu kita, roh kita menika ditangleti kalau Gusti Allah. Pitakene ngeten iki. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu wahai ruh? Jadi Gusti Allah niku pitaken tanglet kalih roh kita menika. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka napa jawabipun roh kita menika? Bala syahid. Tentu saja wahai Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Itu persaksian roh kita pada saat di alam azali, pada saat di alam arwah, sebelum ditiupkan ke dalam jasad yang ada di dalam rahim ibu kita menika, di dalam janin, di dalam rahim ibu kita menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita secara fisikly menika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai ayat disebutkan min turabin, dari tanah. Dalam ayat yang lain disebutkan mimma immahin, dari air yang hina. Itu fisik kita. Ya tadi. Kalau yang namanya turab dari ma'im mahin menika, yang ini nanti kembali ke tanah, kembali ke air. Tetapi yang kembali kita, roh kita menika, nanti yang kembali itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikubur di tanah menjadi tanah, di kuburan menika jasad kita, yang rupane daging yang berasal dari tanah menika, dari air menika. Tetapi roh yang bersemayam di dalam tubuh kita menika, itulah nanti yang akan pulang ke alam barzah, yang akan pulang ke ke mahsyar,
yang nanti akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri itu mengingatkan asal kejadian kita. Kita itu adalah makhluk jasmani tapi juga makhluk rohani. Kita bentuknya jasad ngeten iki. Memang iya bener. Itu. Tetapi ada yang bersemayam di dalam tubuh kita menika yang disebut dengan rohani kita. Yang itulah nanti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka rohani menika, roh menika adalah yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah menika nggih kesadaran rohani menika Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita ingat. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran tentang asal kejadian ini penting ya bagi kita semua, supaya apa? Supaya di dalam kita hidup menika tidak terjebak kepada alam jasmani. Nah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Alam jasmani ngeten niki nek ngeten niki sehat, panjenengan isih enom, muda nggih, tasih bergas, tapi jasmani menika seiring dengan waktu lama-lama ya semakin kekuatannya semakin melemah, hilang. Itu namanya jasmani. Tapi roh kan tidak. Semangat mboten. Keinginan tumbuh. Ngoten. Itulah yang namanya rohani. Rohani itu senantiasa kuat, ya tergantung dari ya makrifah, pengetahuan akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariatnya bagus, fa insya Allah rohani itu akan kemudian menjadi tambah moncer kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau rohani kita itu ya apa namanya, enggak ngerti tentang wawasan syariat, maka itu juga akan terjebak kepada alam jasmani yang kecenderungan kepada nafsu. Ini yang namanya, ini yang disebut dengan jasmani menika, ini adalah kecenderungan orang yang membawa kepada keinginan nafsu yang sifatnya buruk. Inna nafsa la'amaratun bisu. Itu mangan sesuatu, makan ya. Makan itu kan pada umumnya kalau orang kita itu ya 3 kali sehari ya. Ya paling banter makan kita itu kan 1 piring. Mungkin tahu betul. Makan 1 piring. Itu. Tetapi kalau kita terjebak kepada alam jasmani, tidak ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi makan kita mana wujudnya 1 piring, ya. Tetapi nafsu di sana itu bisa puluhan piring, ratusan piring. Gino betul. Nafsu yang ada di sana bisa puluhan, ratusan piring, begitu. Itu begitu. Oleh sebab itu maka kesadaran rohani itulah yang kemudian akan membangkitkan jiwa rohani kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Kalau kita terjebak kepada alam jasmani ini yang kemudian membahayakan bagi kita. Makanya kemudian itu digambarkan di dalam hadis Nabi menika, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang disebut dengan penyakit wahat. Wahat menika adalah hubbud dunya, cinta dunia, tapi takut akan kematian. Bagi orang-orang mukmin, kematian itu kan sesuatu yang wajar, yang memang harus kita jemput, yang harus kita alami. Tetapi bagi orang-orang yang bukan mukmin, itu kematian itu takutnya luar biasa. Mengapa kok takut? Karena selama ini dia menghimpun begitu banyak segala sesuatu, dia khawatir berpisah dengan nikmat yang selama ini dia nikmati. Tetapi bagi orang yang beriman tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kematian itu pasti akan kita alami. Makanya orang-orang beriman, kematian itu adalah sesuatu nikmat yang dijemput dengan bahagia. Bagaimana caranya? Harus mempersiapkan diri untuk bisa menjemput kebahagiaan akan kematian itu tadi dengan banyak amal,
Ketika malaikat datang itu sudah dengan siap. Saya siap wahai malaikat Israel. Ya. Karena siap itu tadi, maka ketika kalimat yang terakhir yang terucap adalah la ilaha illallah. Itu karena dia ridho betul, siap, amalewe siap. Kapan saja dia itu dipanggil berangkat, ditimbali ing ngarsanipun Gusti Allah, siap. Nggak khawatir terpisah dengan dunia yang selama ini dinikmati. Boten. Dunia orang gandoli orang, lepas semua ridho kabeh. Tapi bagi orang yang nggak siap, sakaratul maut menika abot berat yang luar biasa. Luar biasa. Orang untuk mengambil jarak berpisahnya roh dari jasad, beratnya luar biasa. Karena jasad inilah yang menikmati dunia. Sementara roh ini adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang dekat dengan dunia, cintanya dunia begitu luar biasa, menggebu-gebu, lupa akhirat. Roh niku angel, keluaripun saking jasad itu angel. Ditarik niku angel, makanya malaikat narike mboten pelan-pelan saking angel. Orang tetap orang itu dipukul. Makanya berat, sakaratul mautnya berat. Makanya kita orang yang beriman beruntung, Bapak. Kita punya iman, punya Islam nih. Roh kita diingatkan kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nanti bapak-bapak, ibu-ibu ketika sakaratul maut itu dengan tersenyum, dengan santai, dengan nikmat dinikmati, dengan mengungkapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, aku ridho kepadamu, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku akan kembali ke hadiratmu ya Allah. Aku akan kembali dan menerima panggilanmu ya Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita mengingat akan Idul Fitri dalam pengertian asal kejadian kita. Yang namanya kita asalnya dari mana? Dari Allah. Tentu akan dikembalikan kepada Allah, ditimbali malih ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ing dalam surah Ali Imran, ini kan Allah menyatakan wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu kan ya? Wasyari'u, bersegeralah kalian itu ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan yang berasal dari Tuhanmu. Dados sing jenengane mohon ampun menika nggih segera, cepet. Cepet. Ya. Taat maring Gusti Allah niki nggih cepet. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, fas'au, segera, cepat. Nah, terus ketaatan menika cepet. Istighfar cepet. Tetapi kalau setan datang, Bapak Ibu sekalian, ojo cepet. Nanti dulu masih punya waktu kok. Tobat, nanti dulu umurnya masih enom. Saiki enak-enak masih dike. Diwarek-wareke dhisik. Nah, itu kalau setan datang. Setan teko. Wah, nanti dulu masih ada waktu. Padahal nggak tahu kita semua umurnya kapan datang. Nggak ada yang tahu. Coba kemarin tuh yang kecelakaan di Swiss, ya anaknya Ridwan Kamil ganteng, pinter, kurang apa tuh? Mau S2, kok nyemplung neng sungai hilang. Gini betul. Padahal dia profesional, pinter ngulangi, punya sertifikat. Coba bayangkan nih kok, nggak ngerti yang namanya takdir itu,
ngertos, nyemplung langsung hilang. Ya takdir. Kalau kita terkait dengan masalah tobat, taat mari Gusti Allah, ngenteni umur, ora bakalan dapat Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang namanya ketaatan, istighfar itu cepat. Melaksanakan syariat cepat dilaksanakan, nggak perlu kita tunda-tunda. Tetapi kalau setan datang menggoda, itu pasti membisiki nanti dulu, masih ada kesempatan, masih. Ya begitu. Yuwaswis, membisiki kita semua. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, monggolah kita sareng-sareng memperbaiki diri kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Idul Fitri yang sudah akan datang menika. Kemudian kita menyambut pada Idul Adha. Itu kan habis Ramadan menika maknanipun bulan pembakaran, dosa-dosa dibakar. Kita dengan banyak ibadah, aktivitas ibadah. Kemudian setelah itu masuk Syawal. Syawal menika maknanipun meningkat. Dengan banyaknya dosa dibakar menika, harapannya ngamal ibadah kita semakin intens kepada Allah, meningkat kapasitasnya, kualitasnya kepada Allah. Kalau sudah meningkat, maka masuk Dzulqa'dah. Dzulqa'dah menika artinya memiliki kedudukan, kemuliaan. Orang kalau sudah meningkat amale, meningkat imannya, meningkat takwanya, memiliki kedudukan ing ngarsanipun Gusti Allah, kedudukan yang mulia. Tetapi kalau sudah memiliki kedudukan, maka masuk yang namanya Dzulhijjah. Dzulhijjah itu orang yang memiliki kemampuan untuk berjalan, bersafar, menuju. Maksudnya berjalan di sini adalah bersafar, berpetualang menuju Allah Subhanahu wa taala. Memiliki bekal untuk berpetualang menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dzulhijjah menika maka disebut dengan Idul Adha. Orang yang rela kembali untuk berkorban. Mengapa kok rela untuk berkorban? Karena dia memiliki kemampuan, kemuliaan di sisi Allah berupa iman, takwa, kedekatan dengan Allah. Sehingga dia secara spiritualitas dia mampu untuk berjalan. Ya Dzulhijjah, berjalan menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Tentu perjalanan manusia menika tidak pendek, jauh, lama. Maka kemudian di sana ada yang disebut dengan Idul Adha. Dia harus berani berkorban. Untuk berjalan menika, jarak jauh menika tentu ada ongkos. Kayak korban kan ongkos ya. Ongkos, mengeluarkan ongkos bekal untuk bisa menuju perjalanan yang jauh menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian itu, ya, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalullaha luhumuha. Maka yang tidak akan sampai orang kurban dalam pengertian fisiknya, dagingnya, darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu apa? Yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan yang kita miliki. Korban ataupun pengorbanan, apa yang kita keluarkan dari kemampuan kita, dari apa yang kita miliki itu bukan fisiknya yang sampai kepada Allah Subhanahu. Kalau fisik dinikmati orang, tetapi nilai yang spiritualnya itulah yang kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kemudian menjadi bekal kita di akhirat kelak itu tadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Ali Imran ini kan uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra. Itu kan? Jadi tanda orang yang beristighfar, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Itu salah satu tandanya itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan sebagian daripada hartanya itu fis-sarra'i wad-dharra. Pada saat senang luas ataupun pada saat sempit. Oke. Ini Allah menyatakan fis-sarra'i wad-dharra. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Fis-sarra'i wad-dharra. Orang itu menafkahkan hartanya, infak, zakat, sedekah, wakaf. Nek panjenengan itu dalam keadaan sarra, seneng, longgar, itu biasa. Tapi kalau dalam kondisi dharra, sempit, itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maksudnya ayat ini begini Bapak Ibu. Baik kita itu dalam kondisi lapang, kondisi sempit, itu mampu untuk berbagi dengan sesama. Itu spiritnya di sana. Orang beriman itu baik kita itu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, kita mampu untuk berbagi dengan sesama. Yaitu. Jadi berbagi dengan sesama itu tidak semata-mata kita itu pada saat lapang, senang, bahagia, boten. Tetapi pada saat sempit pun kita masih bisa berbagi. Itulah luar biasanya tadi. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persyarikatan kita Muhammadiyah menika itu bisa ngrembaka, bisa urip, bisa lestari. Itu kenapa ada yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kontribusi panjenengan sedaya dalam nguri-nguri ngurip-ngurip persyarikatan kita menika. Nah itu bentuk pengorbanan. Istilah itu kalau panjenengan korban, ngorban ke harta, ngorban ke pikiran, ngorban ke tenaga. Itu semuanya itu akan menjadi zat, menjadi bekal kita pada saat kita itu tadi. Ketika kita Dzulhijjah, pada saat kita menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta dalam pengertian fisik ini kita tinggalkan itu memang untuk kemanfaatan anak cucu kita, umat, kejayaan Islam dan lain sebagainya. Tapi nilai takwa yang ketika kita memberikan berupa pikiran, memberikan berupa tenaga kita, memberikan berupa harta yang kita miliki, karena nilai takwa, ada kesadaran bahwasanya ini dalam rangka untuk mengembangkan agama, mengembangkan dakwah, ya, supaya Islam itu tetap jaya, Islam itu dipandang orang, supaya Islam itu tidak kemudian dipandang remeh oleh orang. Maka saya akan memberikan ini, melestarikan ini. Amal usaha ini harus bangkit, amal usaha ini harus tetap hidup, masjid ini harus tetap urip, jamaahnya banyak, kegiatannya menarik. Nah, itu adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanpa itu semua boten saged, Bapak. Boten saged, enggak bisa. Makanya itu itu tadi Bapak bisa. Itu salah satu cara untuk bagaimana kita itu, yaitu tadi belajar untuk ini belajar untuk kita tidak terkungkung dengan jasmani, rohani kita tidak terkungkung dengan jasmani. Salah satunya dengan infak. Infak itu melatih roh kita, melatih jiwa kita, sesuatu yang kita cintai menika untuk kemudian berpisah dengan diri kita. Makanya harta di dalam Islam itu disebut dengan malun. Mengapa kok disebut dengan mal? Karena kecenderungan. Maknanya kan malayamilu, artinya kecenderungan. Harta itu adalah merupakan sesuatu yang dicenderungi, yang disenangi, yang dicintai oleh manusia. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran menika, ketika Allah menyinggung tentang infak itu, infakkan sebagian apa yang kamu cintai itu. Maksudnya sebagian yang kamu cintai itu harta. Siapa orang yang tidak senang harta? Semua orang senang harta. Nah, itu senang harta. Tetapi orang beriman diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ya memang merupakan satu syariat yang boleh untuk kita kumpulkan,
Tetapi jangan sampai kemudian kita itu melakukan pelanggaran syariat di dalam mengumpulkan. Setelah dikumpulkan itu kemana? Harta itu harus kita infakkan. Infak itu bisa untuk nafkah keluarga, nafkah anak-anak, bisa untuk sarana dakwah, bisa untuk kegiatan keagamaan, dia bisa macam-macam. Dan terus nyari dapat bukan dikekang harta menikah, dapat kita bagi melih. Ibaratnya kan koyok kasir Bapak Ibu, dapat bagi melih. Ngeten. Orang beriman ngeten. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terkekang dengan jasmaniyah menikah. Nah, jadi melatih roh kita untuk mengambil jarak menikah. Nah, itu. Makanya orang-orang beriman menikah dan memandang di dalam harta menikah, harta sarana dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, panjenengan sedaya menika ngopeni amal usaha itu luar biasa. Insyaallah niku pahala panjenengan luar biasa. Itu sebagai zat panjenengan menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mboten sia-sia. Segala sesuatu yang kita keluarkan dalam rangka untuk memakmurkan niki napa? TK ya. Memakmurkan MI, memakmurkan masjid atau memakmurkan apa itu tidak akan pernah sia-sia. Itu justru itulah yang kemudian nanti menjadi bekal kita yang terus mengalir. Ya, mengalirkan pahala, mengalirkan ibarat pun nek di zaman sekarang kayak ATM ngoten Bapak Ibu. Kita nabung wonten bank. Kita besok pada saat di alam akhirat kayak ATM, punya ATM enggak? Kita perlu tik keluar, keluar. Perjalanan itu kan, kalau kita perjalanan itu kan enggak membawa harta, tetapi yang kita bawa itu cukup wonten dompet menika. Di mana saja nanti bisa kita tarik ketika kita butuh. Amal menika yang kita yang kita berikan pada saat hidup wonten dunia itu ngoten iki ibaratnya seperti kayak orang nabung wonten bank, nanti ketika perlu kita dalam perjalanan menuju Allah menika kita narik kapan-kapan. Pada saat di alam barzah kita lagi kepanasan, minta karo Gusti Allah, Gusti Allah saya dulu itu ngamal ngeten iki Gusti Allah. Mbok ini yang panas-panas ini ada AC ngoten Gusti Allah. Ngoten iki. Iya, kan teko, amal menika teko. Nah, teko nemeni kita. Oh, ini amalmu dulu. Datang kepada kita. Pada saat di mahsyar nggih ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca surat Tahrim ayat 8. Ya. At-Tahrim ayat 8. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kata niki Bapak Ibu sekalian. Menyatakan pada saat di mahsyar mangke. Pada saat di mahsyar. Jadi kata Allah menika nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimani. Allah menika ngasih cahaya datang kita sedaya orang-orang beriman, orang-orang Islam niku. Cahayanipun napa? Nuruhum baina aidihim, kita dikasih cahaya oleh Allah wonten depan kita. Wa bi aimanihim wonten sebelah kanan kita. Dados ukuran orang menika besok imane sae, takwane sae napa mboten menika saking cahaya menika. Nek wong kafir gelap kabeh Bapak Ibu sekalian. Tapi wong kang iman gawa takwa maring Gusti Allah menika ketok. Kanjeng Nabi menika makane ngeten iki Kanjeng Nabi menika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Nabi, bagaimana nanti kamu mengenali umatmu?" Kata Nabi, "Hei sahabat, bagaimanakah seorang yang pemilik pemilik ternak kuda?" Pemilik ternak kuda, seandainya kemudian ternak itu putih semua, ada kuda itu yang kemudian ada yang hitam, apakah pemilik itu tidak mengenali kuda itu? Tentu wahai Rasulullah mengenali. Nah, itulah saya dengan umat. Saya dengan umat. Nanti kita sebagai orang-orang yang beriman dikenali oleh Rasulullah sebagai umatnya menika. Kenapa? Karena kita membawa cahaya pada saat di mahsyar menika. Nah, orang-orang yang bercahaya menika itu nanti akan dipanggil didangu mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diundang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian dijamu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wonten hautnya, wonten telaganya pada saat di mahsyar menika.
Itu nikmatnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita memiliki cahaya yang dapat dikenali, yang membedakan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Cahaya menika, Bapak Ibu sekalian, dari amal kita. Dari amal kita. Semakin banyak amalnya, semakin besar cahayanya. Kalau dalam dalam salah satu hadis menika muhajjalun, seperti purnama, ada yang seperti purnama. Tetapi juga ada yang cahayanya kelip-kelip kayak kunang-kunang menika. Kelip-kelip cahayanya pun. Tetapi yang masih dikenali nih, tapi ada yang cahayanya mencorong. Orang satu-satunya itu. Setiap persatu orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu ngoten niku kondisinipun Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita cerita asal kejadian kita dan kemana kita akan kembali, itu prosesnya ngoten niku. Kita saat ini adalah kita dalam rangka perjalanan menuju perjalanan yang masih sangat jauh. Kita melewati nanti barzah, kita melewati mahsyar, sampai terakhir nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dunia menika adalah digambarkan oleh Nabi SAW, kita itu ibaratnya dunia menika tempat istirahat yang sebentar. Istirahat yang sebentar. Ya, dunia menika istirahat yang sebentar. Orang yang istirahat menika ya minum, ya makan, ya perbekalan lah begitu. Yaitu dunia. Dan nanti kita akan menuju kepada masa dan lain sebagainya dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo bahwa pertaubatan kita perlu untuk terus kita lakukan dengan banyak amal, banyak infak, sedekah, ingat-ingat tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, nguri-nguri syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara bagaimana kita nantinya akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nantinya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mekaten Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, nggih. Mawi ada kelepatan, kesalahan, kurang duga datang panjenengan dengan sedoyo, ya, dalam nyuwun kenging samudra pangaksami, dan marilah kita ngaten nggih. Ya, saya kira begitu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.